Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Jadi, setelah berdiskusi dengan kelompok saya, maka kami simpulkan bahwa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak adalah membimbing anak di setiap proses pengembangan dan keterampilan yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, sesuai dengan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu ada Ingarsa Sung Tolodo, yang bermakna guru memberikan teladan yang baik kepada peserta didik, dan sebagai pemberi teladan, guru harus sadar terhadap pikiran, perkataan, dan tindakannya. Dan yang kemudian ada semboyan Ing Madya Mangunkarsa, yaitu guru berperan sebagai pelopor, artinya bertindak sebagai pelopor yang memberikan ide-ide kepada peserta didiknya. Dan yang terakhir itu ada Tutwuri Handayani, yang berarti guru berupaya penuh memberi dorongan dan arahan kepada peserta didik. Sekian itu saja jawaban untuk nomor 1. Untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan atau dijawab oleh rekan saya. Baik, kata menuntun yang saya maknai dalam konteks sosial budaya adalah proses pembelajaran yang mengarahkan kegiatan dengan mengaitkan pada lingkungan sekitar yang sesuai dengan adat istiadat yang ada. Dan dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan konteks budaya daerah, tentunya dalam proses pembelajaran dilakukan dengan mengaitkan budaya yang ada dengan tujuan untuk membawa para peserta didik kepada suatu hal yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah, kita sebagai guru harus bisa mempengaruhi karakter pada masing-masing peserta didik. Dan dalam membentuk karakter peserta didik tersebut, kita harus menunjukkan keteladanan terlebih dahulu dengan memberi contoh yang baik kepada mereka. Dan itu juga menjadi salah satu moto Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulada, yang bermakna guru memberi teladan yang baik kepada peserta didik. Sebagai pemberi teladan, guru harus senantiasa sadar terhadap pikiran, perkataan, dan tindakannya. Misalnya, ketika guru berbicara, menyampaikan materi, bersosialisasi, menghargai orang sekitar, dan memperkenalkan budaya yang ada pada daerah tersebut, dan lain sebagainya. Dan pendidikan tersebut yang sudah kita contohkan kepada para peserta didik diharapkan bisa membentuk pribadi peserta didik sehingga menjadi manusia yang paham mengenai budaya yang ada di sekitarnya dan menjadi pribadi yang baik, yang suka menolong dan membantu sesama, serta bisa berguna bagi masyarakat di sekitar bangsa dan juga negara. Terima kasih. Baik, saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya pada nomor 3, yang mana pertanyaannya adalah mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena perkembangan yang terus meningkat, maka anak berhak mendapat haknya untuk mengikuti perkembangan dalam pendidikan. Jika kita tidak mengikuti salah satu seperti kodrat zaman, maka pendidikan yang dilakukan akan terpaku pada pendidikan masa lampau, di mana pengetahuan yang didapatkan hanya melalui guru tanpa bisa mendalami materi secara mandiri. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan
bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan dirinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang merdeka. Pendidikan yang merdeka merupakan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oleh karena itu, sebagai guru, kita perlu menuntun dan mengembangkan potensi peserta didik, serta mengakomodir segala kebutuhan belajarnya agar tercapainya tujuan pembelajaran.